Jalan-jalan ke Mekarsari, ada Mang Tatang dan Mang Anjar. Perkenalkan, saya Purwo Besari, selamat datang Sobat Belajar. Iya Sobat Belajar, senang sekali Kak Purwo bisa menyapa kembali Sobat Belajar yang ada dimanapun. Pada kesempatan kali ini Kak Purwo akan menjelaskan materi UTBK. Nah Sobat Belajar pernah tidak sih berbagi pengalaman dengan teman-teman Sobat Belajar yang sudah pernah mengikuti UTBK SBMPTN gitu. Bagaimana dia sulitnya tidak lolos untuk bisa diterima di perguruan tinggi favoritnya gitu atau yang diimpikan gitu kan. Nah hal ini kadang menjadi pematah semangat kita untuk bisa meraih atau menempatkan target kita di PTN favorit. Nah tapi Sobat Belajar jangan bersedih, karena walaupun orang lain itu tidak bisa gitu kan, bukan berarti kita juga akan sama gitu kan. Kita memiliki kesempatan yang sama tapi hasil yang berbeda, bisa dikatakan. Bisa jadi kita adalah orang yang bisa menaklukkan soal-soal itu. Nah caranya bagaimana? Caranya dengan memerhatikan apa yang akan kakak jelaskan kali ini. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi dan pembahasan beberapa soal materi UTBK kali ini. Oke? Supaya Sobat Belajar tidak gagal untuk mengikuti UTBK 2021 dan semoga Sobat Belajar bisa mencapai perguruan atau meraih dan terpilih di perguruan tinggi favoritnya, oke? Nah Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali bersama Kak Purwo. Nah, di sini Kak Purwo akan membahas beberapa soal SBMPTN yang sudah di beberapa tahun sebelumnya ya, oke. Nah, pertama adalah kita akan membahas mengenai ejaan itu sendiri, oke. Karena ejaan atau pemahaman, maksudnya di sini adalah pemahaman bacaan. Pemahaman bacaan di sini adalah salah satu materi yang akan diujikan kepada siswa-siswa kelas 12 di UTBK SBMPTN kali ini gitu. Dan di sini biasanya soalnya itu berisi tentang bagaimana mencari pokok, lalu juga bagaimana mengetahui pernyataan yang benar dan yang salah dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sebuah teks gitu kan. Teks yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nah, namun kita langsung fokus saja kepada soalnya. Supaya untuk mengefisiensikan waktu. Oke, nah di sini ada soalnya ya. Apa gagasan utama paragraf pertama? Oke. Nah, kenapa di sini langsung menuju pada soalnya supaya kita tahu ternyata yang ditanyakan adalah gagasan pertama paragraf pertama. Sementara tadi teksnya terdapat 2 paragraf supaya kita tidak membaca keseluruhan teks dan mengefisiensikan waktu seperti itu. Oke, kita akan baca ya. Budaya asing yang masuk ke Indonesia. Budaya asing yang masuk ke Indonesia juga membawa dampak negatif dalam kehidupan generasi muda saat ini. Masuknya budaya asing membuat budaya Indonesia tak lagi diminati oleh generasi muda. Bahkan generasi muda cenderung sudah mulai tidak mengenal budaya kita. Sebaiknya generasi muda bisa memilih budaya yang cocok dalam kepercayaan dan keyakinan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Dalam menyikapi hal tersebut, kita harus berupaya menanggulanginya agar jati diri kita sebagai anak bangsa dan penerus bangsa tidak rusak. Oke. Nah, kalimat utama, gagasan utama biasanya terletak di kalimat utama, dan kalimat utama biasanya terletak di 3 tempat ya Sobat Belajar. Ada di awal kalimat atau awal paragraf, lalu juga terletak di akhir paragraf atau berada di awal dan di akhir. Ingat Sobat Belajar, kalimat utama bukanlah kalimat pertama. Gagasan utama terletak di kalimat utama dan kalimat utama bukan kalimat pertama bisa, tapi adalah kalimat yang terletak di penempatannya di awal, penempatannya di akhir atau di awal dan di akhir seperti itu. Kita akan lihat di sini ya. Budaya asing yang masuk ke Indonesia membawa dampak negatif dalam kehidupan generasi muda. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dari paragraf deduktif yang mana kalimat utamanya berada di awal. Itu adalah masuknya budaya asing membawa dampak negatif bagi kehidupan generasi muda. Nah, dampak negatif seperti apa? Nah, kalimat utama butuh yang namanya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelasnya dibuat di kalimat selanjutnya, yaitu tidak lagi diminati oleh generasi muda budaya Indonesia. Lalu
cenderung mulai tidak mengenal. Nah, ini adalah detail atau penjelas dari apa yang disebut dengan dampak negatif dari budaya asing tersebut. Jadi di sini bisa dilihat ya, generasi muda tidak berminat pada budaya sendiri. Nah, itu bukan ya, ini salah satu kalimat penjelas. Lalu yang B, budaya asing berpengaruh negatif bagi generasi muda. Nah, ini yang tepat ya, kalimat utamanya yaitu budaya asing berpengaruh negatif terhadap generasi muda. Nah, ini jadi opsi B ya. Lalu opsi C, generasi muda cenderung dipengaruhi budaya asing gitu ya. Nah, ini benar, ini salah satu bentuk dari aktifnya, namun ini kurang tepat ya, karena budaya asing membawa pengaruh, bukan generasi muda dipengaruhi budaya asing, seperti itu ya, oke. Lalu generasi muda sebaiknya tidak meninggalkan jati diri bangsa. Nah, ini juga adalah penjelas, karena di sini penekanannya itu adalah budaya asingnya ya, bukan generasi mudanya ya. Jadi kenapa pilihan B masih yang paling tepat? Atau KE, budaya asing sebaiknya tidak masuk ke. Nah, di sini juga tidak dijelaskan sama sekali ya, dan tidak ada hubungannya dengan teks. Jadi salah. Jadi yang paling tepat adalah yang B, budaya asing berpengaruh negatif bagi generasi muda, seperti itu ya. Oke, nah langsung yang pertanyaan kedua adalah kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat. Nah, sebenarnya kalau misalnya di soalnya itu tidak ada kalimat-kalimat ini, namun hal ini kakak sudah tempatkan supaya mempermudah sobat belajar untuk menjawabnya ya. Di sini kita bisa lihat pilihan kalimat ini berdasarkan opsi jawabannya supaya mempermudah kita. Di sini ada pada kalimat 3, 5, 6, 8, dan 10. Makanya kakak sudah menempatkan kalimat 3, kalimat 5, 6, 8, dan 10 ya, supaya memudahkan ya, oke? Oke, kita akan lihat dulu ya. Kalimat pertama, bahkan generasi, kesalahan tanda baca di sini berarti kita harus fokus kepada tanda bacanya ya. Di sini adanya kalimat pertama koma dan juga titik, dan di sini sudah tepat ya. Nah, kesalahan tanda baca di sini adalah ketika penempatannya salah dan membuat maknanya rancu atau kalimatnya tidak efektif atau bermakna ambigu. Seperti itu. Kalau misalnya ini adalah konjungsi untuk menjelaskan atau membandingkan dengan yang sebelumnya gitu kan. Bahkan generasi muda cenderung sudah mulai tidak mengenal budaya, oke. Dan ini boleh diletakkan di awal kalimat karena ini termasuk konjungsi antar kalimat, seperti itu. Dan yang kedua, generasi muda di sini ini masih strukturnya masih utuh dan tidak rancu ya, karena ini masih subjek. Lalu cenderung di sini cenderung tidak mengenal, di sini masih ada verbanya. Dan di sini diakhiri dengan titik. Jadi ini strukturnya masih tepat gitu. Lalu yang kedua, dalam menyikapi hal tersebut, nah di sini tanda koma diberikan lalu diikuti oleh kata pronomina kita, atau di sini sebagai subjek gitu kan, sebagai subjeknya. Dan dalam menyikapi hal tersebut ini sebagai keterangan atau adverbia gitu kan. Nah, adverbia. Oke. Adverbia itu biasanya kan dia terletak di akhir ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Namun boleh diletakkan di awal dan dipisah dengan tanda koma. Oke. Nah, setelah diikuti tanda koma, maka harus diikuti oleh kalimat yang terdiri dari subjek dan juga predikat, yaitu biasanya verba gitu kan, supaya menjadi suatu unsur kalimat gitu. Nah, di sini sudah memenuhi gitu kan unsur sebuah kalimat gitu kan. Keterangan lalu diikuti oleh subjek. Lah, kalau misalnya di sini tidak ada subjek, langsung misalnya keterangan lagi, itu bukan kalimat dan itu adalah penggunaan tanda yang salah. Oke, di sini ini masih tepat ya. Lalu yang keenam, dewasa ini banyak generasi muda yang meniru budaya barat seperti berdandan ala selebritis gitu. Oke, dewasa ini banyak generasi muda. Nah, dewasa ini banyak generasi muda yang seperti apa gitu kan. Nah, penggunaan tanda titik tanda koma di kalimat 6 ini kurang tepat ya, karena menjadikan maknanya ambigu. Dan ini menyebabkan dewasa ini banyak generasi muda ini menjadi keterangan.
Padahal setelah keterangan harus diikuti oleh subjek supaya menjadi kalimat yang utuh ya setelahnya gitu kan. Sementara subjeknya generasi muda terpotong oleh koma di sini. Jadi ini sebenarnya tidak memiliki koma, dan yang di sini biasanya digunakan untuk menegaskan subjek dengan kata yang selanjutnya gitu, atau keterangan selanjutnya, yaitu generasi muda ini apa penekanannya, generasi muda yang meniru budaya barat. Jadi generasi muda ini yang ditekankan yang meniru budaya barat, orang-orang yang meniru budaya barat ini. Nah, karena perpotongannya di sini ini menjadi kalimatnya ambigu dan strukturnya juga tidak jelas. Jadi di sini sudah pasti salah ya. Dan ini bisa dilihat bahwa ini adalah jawaban yang tepatnya ya, atau salahnya, yaitu penggunaan tanda bacanya ditemukan di kalimat 6. Nah, di sini juga padahal sudah tepat ya, padahal ini adalah menunjukkan konjungsi lalu diikuti koma. Untuk itu di sini juga sebagai konjungsi, lalu maraknya tindak kejahatan di sini sebagai subjek, yuk, seperti itu ya. Oke, nomor 3, manakah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks? Oke. Nah, karena di sini pertanyaannya tidak terdapat dalam teks, maka di sini kita harus membaca paragraf 1 dan 2 ya, mau tidak mau ya. Paragraf 1 dan paragraf 2. Oke. Sementara kita sudah membaca paragraf 1 mengenai budaya asing yang membawa negatif terhadap generasi muda. Contohnya generasi muda tidak mengenal lagi budaya sendiri, lalu juga cenderung lebih menyukai budaya asing, dan di situ disarankan untuk generasi muda lebih mengenal budaya sendiri dan bisa memilih yang mana yang cocok untuk generasi muda saat itu. Oke, ini adalah teksnya ya, kita bisa baca ya. Pertama kita baca terlebih dahulu opsi jawabannya ya. Benarkah generasi muda banyak meniru kebudayaan asing? Oke, itu dia pertanyaannya. Apakah yang B, benarkah generasi muda sekarang tidak lagi memperhatikan budaya Indonesia? Ataukah C, bagaimana seharusnya sikap generasi muda terhadap budaya asing? Ataukah D, apa saja budaya asing yang telah masuk Indonesia? Ataukah E, mengapa generasi muda Indonesia tidak meminati budaya sendiri? Nah, kita akan cari apakah jawaban-jawaban dari opsi ini ada di teks atau tidak ya. Budaya asing yang masuk ke Indonesia membawa dampak negatif. Contohnya yang pertama adalah membuat budaya Indonesia tidak lagi diminati generasi muda. Itu ya, mengapa generasi Indonesia tidak menyukai budaya Indonesia nih. Lalu generasi muda cenderung sudah mulai tidak mengenal budaya kita gitu kan. Nah, lalu seharusnya sikap apa yang dilakukan oleh generasi muda? Di sini diterangkan nih, sebaiknya generasi muda bisa memilih budaya yang cocok, yaitu 1 ya. Lalu yang kelima, dalam menyikapi hal tersebut, apa sih seharusnya yang dilakukan oleh generasi muda gitu kan? Berupaya menanggulanginya agar jati diri sebagai anak bangsa harusnya tidak rusak. Oke, itu jawabannya ada ya. Lalu yang E, dewasa ini banyak generasi muda yang meniru budaya barat seperti berdandan ala selebritis. Nah, budaya barat ya. Oke, lalu yang 7, mereka menggunakan pakaian minim dengan bahan yang sangat tipis. Padahal cara berpakaian seperti itu sangat tidak dianjurkan oleh budaya kita sendiri. Oke, lalu dengan demikian pula gaya rambut yang sering berganti. Untuk itu, maraknya tindak kejahatan terhadap generasi muda tidak lepas dari pengaruh budaya asing itu sendiri. Tidak banyak generasi muda yang melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa dan adat istiadat negara kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan baca kembali opsi jawabannya. Benarkah generasi muda banyak yang memiliki budaya? Ya, benar sekali ya. Di sini sudah ada contohnya gaya berdandan, berpakaian. Lalu juga selain itu adalah cara mewarnai rambut ya. Lalu yang kedua, benarkah generasi muda sekarang tidak memperhatikan? Ya, karena mereka lebih memfokuskan ke budaya asing. Ini ada jawabannya ya, dan ada penjelasannya.
Lalu yang ke C, bagaimana seharusnya sikap generasi muda adalah bisa memilih budaya yang cocok. Ini ada jawabannya. Lalu yang C, apa saja budaya asing yang telah masuk? Apa saja budaya asing yang telah masuk? Nah, di sini hanya ada keterangan adalah salah satu contohnya adalah budaya Barat ya. Tapi di sini tidak bisa menjelaskan budaya apa saja gitu kan, hanya menjelaskan salah satunya budaya Barat gitu. Jadi ini kurang bisa didapat jawabannya budaya apa saja gitu kan. Jadi harus lebih dari satu. Lalu yang E, mengapa generasi muda Indonesia tidak meminati budaya sendiri gitu kan? Karena mereka tidak melestarikannya. Ini jawabannya karena tidak melestarikan ya. Nah, ini juga ada jawabannya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D, apa saja budaya asing yang telah masuk Indonesia. Di situ hanya dijelaskan mengenai salah satu contohnya adalah budaya Barat seperti itu. Nah, di sini kenapa mereka tidak menyukai budaya asing? Karena tidak banyak generasi muda yang melestarikan budaya bangsa dengan menggunakan pakaian yang sopan dan lain sebagainya seperti itu. Sementara yang lain sisanya hanya menjelaskan mengenai salah satu budaya itu budaya Barat, padahal budaya aslinya kan banyak, tidak hanya dari budaya Barat seperti itu. Oke. Kata tersebut pada kalimat 5 merujuk pada kalimat 5-nya. Oke, kita akan lihat kalimat 5. Nah, di sini ya kalimat 5 kita akan lihat kata tersebut pada kalimat 5 di sini dalam menyikapi hal tersebut. Nah, menyikapi hal tersebut. Nah, hal tersebut apa? Berarti kita lihat kalimat sebelumnya. Sebaiknya generasi muda bisa memilih budaya yang cocok dalam kepercayaan dan keyakinan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ini juga bisa jadi masih generasi muda atau budaya yang cocok ya hal tersebut ya. Berarti kita lihat lagi ke atas di kalimat sebelumnya. Masuknya budaya yang ketiga, generasi muda cenderung sudah mulai tidak mengenal budaya kita. Sebaiknya generasi muda bisa berarti ini masih tentang budaya, ini masih ada tentang generasi muda dan di sini mengenal budaya kita. Nah, lalu yang ke atasnya, masuknya budaya asing membuat budaya Indonesia tidak lagi diminati oleh generasi muda. Budaya asing masuk, lalu bahkan generasi muda cenderung sudah mulai tidak mengenal budaya kita. Nah di sini ada perbedaan ya, di sini ada budaya asing dan di sini masih ada generasi muda. Generasi muda masih disebut. Nah, berarti yang kalimat tersebut bukan generasi muda karena sampai akhir generasi muda masih disebut dan tidak diganti pronominanya seperti itu. Nah, berarti di sini kesimpulannya adalah budaya kita dan budaya yang cocok. Nah, sementara di sini tidak ada pengulangan berarti bukan yang disebutkan di hal tersebut. Berarti hal tersebutnya apa nih? Hal tersebutnya adalah masuknya budaya asing itu sendiri. Nah, tapi di sini kan ada keterangannya supaya menanggulanginya. Kenapa perlu ditanggulangi? Karena adanya dampak negatif. Jadi yang tanggulangi adalah dampak negatifnya ya. Karena budaya asing tidak selamanya buruk. Seperti karena adanya sumber pengetahuan juga kan dari adanya budaya asing atau pengaruh dari budaya Barat seperti itu. Jadi tidak selamanya buruk ya budaya asing. Tapi ya kenapa ada di sini yang negatif? Karena ada kata menanggulanginya. Jadi kita belum menanggulangi hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi kita lihat ya. Nah, ini dia. Dampak negatif masuknya budaya asing di Indonesia masuknya budaya asing. Nah, karena ada kata menanggulanginya, kita sudah sepakat bahwa jawabannya adalah dampak negatif masuknya budaya asing hal tersebutnya ya. Jadi pilihan yang D ya, dampak negatif masuknya budaya asing seperti itu. Nah, kata sambung yang salah adalah bahkan pada kalimat 3, sebaiknya pada kalimat 4, seperti pada kalimat 6, padahal pada kalimat 8, untuk itu pada kalimat 10. Nah, kakak akan merangkum, lalu juga kita akan analisis di soal tersebut. Nah, ini dia teks yang digunakan untuk soal penggunaan kata sambung atau konjungsi ya, konjungsi di sini. Nah, konjungsi, oke.
Pertama, kakak sudah menjelaskan kalau misalnya bahkan ini adalah konjungsi antar kalimat sehingga boleh diletakkan di awal, dan ini untuk menjelaskan perbandingan dengan hal yang sebelumnya seperti itu dan diikuti oleh tanda baca, jadi ini sudah tepat. Lalu yang kedua, sebaiknya ini adalah konjungsi untuk menunjukkan adanya anjuran atau saran, dan ini juga letaknya berada di awal kalimat karena inilah konjungsi intra kalimat ya, bukan antar. Mohon maaf, ini maksudnya konjungsi antar kalimat. Nah, ini juga sama, konjungsi antar kalimat. Lalu yang keenam, dewasa ini banyak generasi muda yang meniru budaya barat seperti berdandan ala selebritis. Nah, di sini konjungsinya yang mana? Konjungsinya adalah seperti. Oke, di sini adalah seperti ya. Seperti ini adalah konjungsi untuk memberikan penjelasan detail, dan biasanya konjungsi ini ditempatkan di tengah-tengah kalimat atau intra kalimat, sehingga letaknya sudah tepat berada di tengah-tengah ya, untuk menghubungkan antar klausa. Di tengah kalimat ya. Ini antar kalimat, ini intra kalimat. Oke, nah. Lalu yang selanjutnya nomor 8 adalah padahal cara berapa seperti itu. Nah, di sini ada yang pertama menggunakan konjungsi yang menghubungkan intra kalimat, dan di sini sudah tepat. Di sini sudah tepat. Lalu di sini menggunakan padahal yang untuk memberikan suatu pernyataan yang benar atau menunjukkan kebenaran. Dan di sini sudah tepat penggunaannya di antar kalimat, ini intra, ini antar, oke. Nah, lalu yang selanjutnya adalah untuk itu. Nah, untuk itu tidak ada ya konjungsi untuk itu yang ada. Oleh karena itu yang untuk menunjukkan adanya kesimpulan. Nah, untuk menunjukkan adanya kesimpulan. Jadi, yang salah adalah kalimat 10, yaitu untuk itu, karena itu harusnya menunjukkan kesimpulan. Jadi di sini yang tepat adalah untuk itu, harusnya diganti menjadi oleh karena itu. Nah, oleh karena itu pada kalimat 10. Nah, sekarang kita memasuki teks kedua ya, karena tadi sudah teks pertama, sekarang kita memasuki teks kedua. Oh ya nih, sobat belajar juga harus ingat bahwa satu soal jika harus dipastikan sobat belajar bisa mengerjakannya selama kurang lebih 1 menit, karena kurang lebih terdapat 20 soal ya untuk pemahaman bacaan dan penalaran umum ini. Jadi sobat belajar bisa membaca dan menentukan jawabannya dengan tepat, oke? Nah, ini juga sama, kita langsung fokus ke pertanyaannya ya, supaya mengefisiensikan waktu. Nah, pertanyaannya adalah kalimat yang tidak efektif terletak pada kalimat. Nah, kalimat tidak efektif di sini ada keterangannya, yaitu adalah kalimat 2, 5, 8, 4, dan 6 gitu kan. Jadi kakak langsung sudah mengambil contoh kalimatnya seperti ini. Kalau di soalnya tidak ada nih diambil dirangkum oleh si pembuat soal gitu. Jadi kita menentukan sendiri di teks yang tadi, oke? Kita langsung supaya lebih memudahkan sobat belajar. Oke, kalimat yang tidak efektif terletak. Nah, sobat belajar di sini harus tahu dulu kalimat tidak efektif adalah ciri-cirinya. Pertama, ambigu. Ambigu ini maksudnya multi makna. Rancu. Rancu ini tidak tepat ya susunannya, atau salah. Salah tata bahasa. Lalu yang keempat, tidak efektif ini berarti pengulangan kata.
Lalu juga bisa juga ejaan yang salah. Dan yang terakhir adalah salah tata bahasa atau salah leksikal atau grammar ya. Salah tata bahasa. Oke. Oke. Ya, yang pertama kita akan lihat di sini, oke. Akibatnya nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. Oke. Akibatnya ini untuk menunjukkan konjungsi untuk menunjukkan akibat, dan di sini sudah tepat karena penggunaannya adalah antar kalimat ya. Lalu setelah itu setelah koma diikuti oleh subjek nutrisi dan oksigen yang diikuti oleh verbanya. Dan ini sudah tepat. Lalu selanjutnya adalah umumnya stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan yang menyebabkan. Nah, di sini ini adalah konjungsi untuk menghubungkan sebab akibat atau konjungsi kausalitas ya. Kausalitas yaitu sebabnya ini menghubungkan akibatnya. Menyebabkan ini akibatnya adalah proses, mohon maaf terbalik. Umumnya ini adalah kausalitas ya. Konjungsi kausalitas. Oke, nah penyebabnya di sini menyebabkan atau akibatnya adalah stroke diderita oleh orang tua. Nah, seperti itu adalah konjungsi kausalitas atau sebab akibat, oke? Dan ini penggunaannya di intra kalimat seperti itu. Jadi kurang bisa dipakai di awal kalimat seperti itu. Jadi ini sudah tepat ya seperti itu. Lalu yang nomor 5, pada beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif. Oke. Nah, sobat belajar, yang namanya kata preposisi pada ini sebenarnya memiliki nilai, bukan nilai. Ini memiliki makna atau derajat yang sama dengan preposisi di. Jadi boleh diganti dengan pada, boleh diganti dengan di. Yang bertujuan untuk memisahkan waktu dan juga untuk menunjukkan adanya keterangan seperti itu. Dan sehingga ketika diletakkan di suatu susunan klausa, maka klausa tersebut menjadi keterangan fungsinya. Oleh sebab itu, misalnya pada beberapa kasus terakhir, koma seharusnya di sini ini adalah keterangan menunjukkan keterangannya ini adalah maksudnya di beberapa kasus terakhir, pada beberapa kasus terakhir. Nah, karena ini menjadi keterangan dan kakak sudah mengatakan bahwa keterangan boleh diletakkan di awal kalimat, syaratnya setelah diakhiri dengan tanda koma yang menunjukkan klausa pertama, yaitu keterangannya, maka setelah koma harusnya diikuti oleh subjek. Nah, sementara di sini tidak ada subjek kalau misalnya tidak ada tanda koma. Dan penulisan di sini adalah tidak menggunakan tanda koma. Berarti otomatis di sini dari awal daripada sampai akhir ini dijadikan sebagai keterangan. Sementara yang dibutuhkan adalah kalimat. Nah, jadi tidak ada subjek seperti itu. Jadi seharusnya di sini padanya dihilangkan supaya beberapa kasus terakhir ini menjadi subjek dan diikuti oleh verba menunjukkan. Jadi sudah tepat gitu. Jadi nomor 5 ini salah ya, salah susunan bahasanya. Nah, contoh yang tepat adalah pada nomor 6. Pada nomor 6, pada golongan ini menunjukkan sebagai bentuk dari keterangan atau adverbia ya. Adverbia itu keterangan ya. Nah, penyebab utama stroke, nah di sini adalah subjek yang diikuti oleh verba eksistensi, yaitu adalah itu masuk verba ya. Nah, di sini sudah diikuti oleh verba dan di sini sudah menjadi syarat dari yang namanya sebuah kalimat. Jadi ini sudah tepat. Yang ke-8, sering ditemukan kasus yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah gitu kan. Seperti
mengobati penyakit hemofilia dan thalassemia. Nah, di sini menggunakan yang namanya kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks. Pertama, di sini diikuti oleh konjungsinya 1, 2, lalu juga 3 konjungsi dan, intrakalimat dan atau. Nah, lalu di sini menggunakan susunan kalimatnya adalah susunan kalimat yang dipasifkan, yaitu adalah adanya verba dan ini objek yang berubah menjadi subjek. Sering ditemukan kasus stroke gitu. Nah, ini boleh ya sobat belajar, ini sudah memenuhi syarat menjadi kalimat seperti itu. Jadi memang yang salah adalah yang di kalimat nomor 5 seperti itu. Oke. Jadi bisa dilihat jawabannya adalah kalimat nomor 5 atau yang C yang salah ya. Kalimat yang tidak efektif terletak pada kalimat C yang tidak efektifnya dinilai dari susunannya salah atau tidak terdiri dari yang namanya kalimat bakunya, yaitu adalah dari subjek, predikat, dan objek seperti itu. Oke, kita di sini diminta untuk menarik kesimpulan ya, sobat belajar. Nah, sobat belajar di sini harus tahu terlebih dahulu perbedaan yang namanya kesimpulan dengan rangkuman. Yang namanya kesimpulan itu pertama ditulis secara implisit, maknanya diambil secara implisit dan bukan dari secara implisit. Lalu sementara kalau rangkuman ini diambil secara eksplisit dan tertulis, dan namanya juga dirangkum ya, kita meringkas yang tadinya susunan terdiri dari 5 kalimat menjadi 3 kalimat, jadi menyederhanakan seperti itu dengan tanpa mengubah makna. Kalau kesimpulan adalah hal yang diambil atau dimaknai dari bacaan tersebut yang tidak tertulis secara jelas di kalimat tersebut seperti itu. Misalnya seperti ini keterangannya. Terdapat beberapa titik banjir di Jabodetabek. Di Bogor 50 titik, di Depok 39 titik, dan di Jakarta 150 titik. Kesimpulannya adalah Jakarta adalah kota atau wilayah dengan titik banjir terbanyak, seperti itu. Dan itulah kesimpulan yang bisa kita ambil seperti itu. Oke. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan simpulan teks? Maka kita harus membaca teksnya terlebih dahulu secara keseluruhan, seperti itu. Oke, kita di sini melihat dulu pilihan jawabannya supaya kita bandingkan apakah ini sudah ada tertulis atau tidak. Kalau misalnya ini tertulis berarti ini eksplisit kan. Nah, dan eksplisit berarti bukan kesimpulan. Penyakit stroke kebanyakan dialami oleh usia lanjut sekolah. Ataukah B, penyakit stroke disebabkan gangguan aliran darah ke otak. Ataukah C, sumbatan atau pecahnya pembuluh darah mengakibatkan stroke. Ataukah E, stroke dapat terjadi pada usia remaja, produktif, dan usia lanjut. Ataukah E, penyebab stroke adalah stres, penuaan, gaya hidup, dan keturunan. Seperti itu ya. Kita lihat teksnya. Nah, ini dia teksnya, kita akan baca terlebih dahulu ya, sobat belajar. Penyakit stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan. Akibatnya, nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. Penyebab stroke ada 2 macam, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah dan adanya pembuluh darah yang pecah. Nah, ini salah satu opsi jawaban ya dari soal nomor tadi ya, dan ini berarti bukan termasuk kesimpulan ya, karena sudah tertulis secara eksplisitnya. Penyumbatan pembuluh darah dan pembuluh darah yang pecah, jadi itu bukan jawabannya ya, oke. Lalu selanjutnya, umumnya stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan yang menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit serta lemak yang menyumbat pembuluh darah. Pada beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif. Nah, di sini ada keterangannya nih, usia remaja dan usia produktif. Nah, usia sekolah kan berarti itu juga bukan termasuk kesimpulan, namun bisa dijadikan salah satu bahan untuk merangkum ya.
Pada golongan ini, penyebab utama stroke adalah stres, faktor keturunan, dan gaya hidup yang tidak sehat seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Lalu yang ketujuh, pada kasus stroke usia remaja, faktor keturunan merupakan penyebab utama terjadinya stroke. Kalimat 8, sering ditemukan kasus stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah seperti hemofilia dan talasemia yang diturunkan oleh orang tua penderita. Jika ayah atau ibu menderita diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, kemungkinan anak terkena stroke menjadi lebih besar. Seperti itu, oke? Oke, nomor 8 ya, apa kesimpulan teks tersebut, oke? Pertama, penyakit stroke yang dialami penyakit stroke dialami usia lanjut itu termasuk pernyataan yang eksplisit, jadi bukan termasuk kesimpulan. Lalu yang kedua adalah penyakit stroke disebabkan oleh pembuluh darah yang gangguan aliran darah ke otak, benar sekali. Salah satunya itu adalah kelainan ya. Itu adalah yang dialami orang usia lanjut. Dan itu juga eksplisit ada. Lalu yang C, sumbangatan atau pecahnya pembuluh darah mengakibatkan stroke, ini juga benar. Ini adalah yang dialami oleh ketika misalnya menyebabkan stroke. Lalu yang D, stroke dapat terjadi pada usia remaja, produktif, dan usia lanjut. Nah, di situ dijelaskan bahwa stroke itu dialami usia lanjut, usia produktif, dan juga usia remaja. Tapi di situ kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata stroke dialami oleh berbagai kalangan usia gitu kan, tidak hanya usia-usia tertentu saja gitu. Penyebab stroke adalah stres, penuaan gaya hidup, dan keturunan. Ini adalah salah satu stres yang dialami oleh orang-orang dengan usia produktif ya, dan ini secara eksplisit. Jadi kesimpulannya opsi D adalah opsi yang paling tepat. Jadi kita bisa menyimpulkan ternyata pembagian stroke ini menjadi 3 usia atau 3 kalangan, produktif, usia remaja, produktif, dan juga lanjut usia. Karena pada umumnya yang diketahui kalau stroke itu dialami hanya oleh orang lanjut usia. Oke, nah pertanyaan 8, ini tadi maksudnya 7 ya, yang ini 8 ya sobat belajar, oke. Apa gagasan utama yang tidak tepat menunjukkan teks tersebut, oke. Nah tadi kan dijelaskan mengenai pengertian dari stroke, lalu juga mengenai alasan orang mengalami stroke gitu kan. Nah, yang dibutuhkan untuk menjelaskan gagasan selanjutnya adalah bagaimana penanganan stroke itu sendiri, ya kan. Nah karena tadi sudah diketahui berbagai hal yang menyebabkan stroke atau pembagian orang-orang yang bisa terkena stroke itu sendiri. Jadi di sini masih relevan ya. Yang kedua, risiko stroke. Nah, ini juga risiko stroke ini apa saja gitu, karena ini juga bisa untuk dijadikan gagasan utama untuk melanjutkan teks tersebut, masih relevan ya. Lalu yang ketiga, ancaman stroke. Nah, ancaman stroke tadi misalnya apa? Bisa meninggal atau apa? Dari situ juga tidak dijelaskan, tapi hal ini masih relevan karena tadi pembuluh darah yang masuk ke otak dan lain sebagainya. Yang apa sih akibat yang ditimbulkan ketika pembuluh darah tidak berjalan lagi ke otak. Jadi ini juga masih relevan. Nah, gejala stroke juga belum dijelaskan, jadinya juga masih relevan. Nah, ini juga sama, masih relevan. Nah, sementara penelitian stroke. Nah, penelitian stroke itu harusnya masuknya ke pembahasan yang di kalimat paragraf pertama atau paragraf kedua, karena penelitian harusnya mendukung paragraf-paragraf tersebut bahwa ternyata stroke tidak hanya di usia lanjut saja, namun usia remaja dan produktif. Dan di situ juga menjelaskan mengenai pengertian dari stroke itu sendiri dan juga penyebabnya. Nah, kalau misalnya diambil penelitian stroke, maka hal ini akan terjadi pengulangan penjelasan. Jadi ini tidak diperlukan ya. Jadi pilihan penelitian stroke adalah penelitian yang salah, seperti itu. Oke, itu dia jawabannya. Nah, itu dari teks kedua, oke. Sekarang kita masuk ke ejaan. Nah, di ejaan ini kita akan menganalisis apakah penulisannya sesuai dengan PWB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau tidak, yang mana di situ mengatur bagaimana penulisan huruf kapital, huruf miring, dan juga
bagaimana penggunaan tanda baca seperti itu. Kalau misalnya sebelum tahun 2015 itu menggunakan yang namanya EYD atau ejaan yang disempurnakan. Namun pada tahun 2015 di EYD sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan PEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ini dia deretan kata gabung yang di bawah ini yang tepat berdasarkan KBBI. Nah, sobat belajar, yang namanya kita menganalisis kata gabung atau tidak, ini harus berdasarkan kamus ya, bukan berdasarkan pengalaman kita di kehidupan sehari-hari, karena bisa jadi pengalaman kita di kehidupan sehari-hari adalah salah. Contoh adalah kata misalnya di mana. Nah, di mana ini orang umumnya menggabungkan antara di dan mana. Nah, padahal yang tepat adalah di mana yang di spasi mana, karena posisi di bertemu dengan suatu hal yang menunjukkan adanya tempat gitu. Jadi ini salah. Oke, lanjut ke sini. Nah, alhamdulillah ini adalah bahasa Arab awalnya. Namun karena ini sering digunakan, akhirnya ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dan sudah dibakukan menjadi istilah yang digunakan oleh orang umat Islam untuk mengucapkan kata syukur. Jadi ini sudah ada di KBBI dan tidak dipisah alhamdulillah spasi ilah seperti itu, alham atau spasi dulillah seperti itu, tidak ya. Nah, sepak bola pun ini sudah tepat dipisah. Nah, barangkali ini adalah penggabungan ya, ini adalah menunjukkan keterangan ya atau konjungsi ya, menunjukkan konjungsi di sini ya, bukan barang spasi kali. Kalau barangkali misalnya batu, kerikil, pasir seperti itu ya, bukan ya. Nah, beasiswa juga ini digabung ya, benar, beas spasi siswa. Bela sungkawa juga tuh sudah benar. Nah, bila mana ini digabung, nah bukan dipisah ya, bila mana. Sementara bismillah juga sudah baku, dharma bakti juga sudah benar. Nah, duta besar juga sudah benar dipisah, sapu tangan itu penulisannya digabung ya, bukan dipisah. Nah, Idul Fitri juga ini penulisannya digabung, bukan dipisah. Jadi sudah benar Idul spasi Fitri. Nah, ini pun sama seperti Idul Adha, jadi tidak dipisah. Atau tulisannya Idul Adha dibesar, dikapitalkan. Nah, ini sudah salah ya, salah. Lalu yang di Dharma Wisata sudah benar, di Duka Cita digabung, halal bihalal digabung, suka duka dipisah. Ini benar. Jadi duka cita bukan dipisah ya, bukan duka spasi cita. Ini salah. Namun digabung duka cita. Salah, sama dengan sukacita digabung. Dan sama hal, dan sementara suka duka dipisah, suka duka dipisah. Nah, ini dari mana diketahuinya? Ini diketahuinya dari KBBI ya. Jadi bukan berdasarkan perasaan. Lalu di sini bulu tangkis ini penulisannya salah ya. Harusnya bulu spasi tangkis. Oke. Dan matahari juga sudah benar. Olahraga tulisannya digabung ya, bukan dipisah. Nah, sementara peribahasa ini sudah benar. Oke, jadi yang salah ada dua ya, bulu tangkis dan juga olahraga. Jadi kalimat yang tidak tepat adalah yang itu ya. Oke. Nah, itu dia sobat belajar mengenai pembahasan soal UTBK kali ini. Semoga sobat belajar bisa mendapatkan informasi lebih banyak dan pengetahuan mengenai soal-soal seperti ini. Oke. Nah, sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.